Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Ada saya Muhammad Hamzah Ubedillah, ada Jenny Jihan Fatmala, ada Nico Antonio, Siti Lesti Vika Saragar, dan Azil Khairul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami melalui video yang berjudul Etika dan Profesionalisme dalam Evaluasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hakikat etika dalam evaluasi. Definisi evaluasi adalah proses sistematis mengumpulkan data untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas metode pengajaran. Hakikat etika dalam evaluasi adalah seperangkat nilai, moral, dan prinsip yang memastikan evaluasi dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan bermartabat. Etika dalam evaluasi bukan hanya tentang apa yang diukur atau bagaimana cara mengukurnya, tetapi juga tentang bagaimana data dapat digunakan, siapa yang dapat terlibat, transparansi proses, kejujuran, serta keberpihakan kepada peserta didik. Etika dalam evaluasi mencakup beberapa aspek penting, diantaranya yang pertama ada keadilan, yang dimana instrumen dan proses evaluasi tidak diskriminatif terhadap latar belakang peserta didik. Yang kedua, objektivitas dan kejujuran. Hasil dari evaluasi harus mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa ada bias. Yang ketiga, kerahasiaan. Data pribadi peserta didik dijaga dan digunakan hanya untuk kepentingan evaluasi. Yang keempat, transparansi, yang dimana prosedur, kriteria, dan hasil evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, manfaat dan tanggung jawab. Evaluasi bertujuan untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan peserta didik. Yang terakhir, etika profesional, yang dimana pendidik wajib menjaga integritas, tidak memanfaatkan data untuk kepentingan pribadi, serta terus meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, etika dalam evaluasi menegaskan bahwa proses dan hasil evaluasi harus dilandasi dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral agar tidak merugikan peserta didik dan benar-benar bermanfaat bagi pengembangan mereka. Baik, selanjutnya profesionalisme guru dan konselor. Profesionalisme dalam pendidikan mencerminkan kemampuan guru dan konselor untuk bekerja berdasarkan standar kompetensi. Kode etik, komitmen, pengembangan diri, dan kemampuan reflektif. Dalam evaluasi, profesionalisme menuntut penilaian yang objektif, adil, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru profesional harus mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi hasil belajar secara tepat. Menurut Prayitno 2012, profesionalisme konselor terlihat dari pelaksanaan evaluasi layanan BK secara menyeluruh, menggunakan instrumen yang tepat serta menjaga kerahasiaan dan kepentingan konseling. Nah, di sini ada 3 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi teknis. Nah, ini mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur evaluasi. Yang kedua ada kompetensi moral, berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan kepatuhan pada etika profesional. Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial. Ini adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan siswa, konseli, orang tua, dan rekan sejawat dalam proses evaluasi. Nah, hal ini terlihat dari kemampuan penyampaian hasil evaluasi dengan bahasa yang jelas, bersikap empatik, serta berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memperoleh data yang komprehensif. Terima kasih. Dilema etika dalam evaluasi. Dilema etika dalam evaluasi adalah situasi di mana evaluator menghadapi konflik antara nilai-nilai etika yang berbeda, seperti objektivitas dan subjektivitas, kerahasiaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, dan kemanfaatan dan kerusakan. Prinsip etika dalam evaluasi. Yang pertama, integritas, objektivitas, kerahasiaan, keadilan, dan kemanfaatan.
Cara mengatasi dilema etika. Yang pertama, identifikasi dilema etika. Yang kedua, konsultasikan dengan ahli. Yang ketiga, gunakan prinsip etika. Yang terakhir, dokumentasi keputusan. Evaluasi harus dilakukan dengan etika dan integritas. Evaluator harus mempertimbangkan prinsip etika dan mengatasi dilema etika dengan bijak. D. Standar etika profesi. Pengertian standar etika profesi. Standar etika profesi adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam suatu bidang tertentu. Standar etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa profesional dalam bidang tersebut bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. 2. Aspek standar etika profesi. Yang pertama itu ada integritas, selanjutnya ada objektivitas, kerahasiaan, keadilan, dan kemanfaatan. Yang ketiga, prinsip etika profesi, yaitu ada prinsip kejujuran, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan terakhir prinsip keadilan. 4. Implementasi standar etika profesi. Pertama, ada pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada kode etik. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Dan yang terakhir, sanksi. 5. Manfaat standar etika profesi. 1. Meningkatkan kepercayaan. 2. Meningkatkan kualitas. 3. Mengurangi resiko. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan. Dengan memahami standar etika profesi, profesional dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. E. Tantangan di era digital. Era digital sangatlah membantu dalam profesi yang lebih sistematis seperti e-assessment, analisa pembelajaran, hingga penyimpanan data digital. Namun di balik kenyamanan dan keefektifan yang diperoleh juga terdapat berbagai tantangan baru yang harus dihadapi oleh konselor. Pada era digital ini memiliki resiko kebocoran pada data, sehingga keamanan dan privasi siswa sangatlah rentan dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, konselor juga harus selektif dalam memilih dan menggunakan aplikasi atau software yang aman dan memenuhi standar untuk menjaga etik, keamanan, dan kerahasiaan. Tantangan lainnya, konselor menjadi terlalu bergantung pada teknologi, sehingga dalam pengolahan data bisa beresiko mengalami bias. Sebagai upaya dan mencegah tantangan tersebut, konselor haruslah bijak dalam menggunakan teknologi. Perlu diingat bahwa teknologi merupakan tools yang membantu proses. Konselor harus mampu mengambil tindakan yang tepat dan profesional agar evaluasi dapat terlaksana dengan baik. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi, di mana evaluasi sebagai praktik kemanusiaan. Kalau sebelumnya kita telah mengenal atau sudah akrab bahwa evaluasi sendiri dekat hubungannya dengan angka dan penilaian. Nah, pada refleksi kali ini agak sedikit bertentangan dengan hal tersebut. Di mana kita mengingat sendiri dalam filsafat ilmu pendidikan. Pendidikan diciptakan untuk memanusiakan manusia. Kita sebagai guru dan konselor, kita harus menilai bukan semata-mata berdasarkan skor atau angka, di mana dari hasil evaluasi yang telah kita sebar. Tapi kita juga harus tahu cerita di baliknya. Bagaimana siswa tersebut dapat memperoleh angka tersebut. Apakah ada perjuangan, apakah ada kesulitan, apakah ada tantangan atau rintangan dalam memperoleh skor tersebut. Jadi kita harus menggunakan moral, pikiran, sehingga kita dapat mengenal lebih jauh, dan kita dapat menilai juga lebih adil, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kode etis sendiri itu sesuai atau setara dengan profesionalisme, di mana kita harus menggunakan kedua hal tersebut, agar hasil evaluasi yang kita dapatkan itu mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga kita dapat menciptakan program yang berikutnya itu dapat sesuai dengan peserta didik. Tidak hanya semata-mata mengejar metodologi atau skor, tetapi juga menilai dengan rasa kemanusiaan dan adil. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Kami tutup. Jalan-jalan ke Bekasi, pulangnya lewat Rumah Buatu. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.